Ketika pulang dari peperangan yang dahsyat, yakni Perang Badar, tiba-tiba Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan sesuatu yang luar biasa aneh di telinga para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil dan menuju ke peperangan yang sangat besar. Karena kedengaran aneh dan mengagetkan, para sahabat pun kemudian bertanya, adakah peperangan lain yang sedang menunggu kita yang lebih besar dari peperangan yang baru saja kita lalui wahai Nabi? Ya, jawab Nabi dengan tenang, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sekelumit cerita Nabi bersama para sahabatnya yang baru saja melakoni peperangan Badar yang sangat dahsyat tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa hawa nafsu itu sesungguhnya merupakan musuh nomor wahid bagi kita semua. Bagaimana tidak, cukup banyak contoh nyata bagaimana seorang raja, presiden, dan para pemimpin tertinggi menjadi terperosok bukan dikarenakan kelemahan pasukan yang dimiliki, tetapi lebih disebabkan karena umbaran hawa nafsu. Sedangkan letak hawa nafsu adanya di dalam diri kita, dan ilmu tasawuf mengajarkan UTK lebih menfokuskan praktek Islam secara batiniah, karena nafsu adanya di dalam diri kita. Tapi di sisi lain kita wajib mempelajari ilmu fikih yang menfokuskan diri bagaimana Islam diterapkan secara lahiriah. Keduanya TDK-DPT dipisahkan. Tidak ada yang baru sebenarnya dalam prinsip-prinsip yang dipelajari dalam tasawuf, karena sesungguhnya, di zaman Nabi pun tasawuf, fikih, tauhid diajarkan dan dipraktekkan secara serempak, cuma klasifikasi ilmu-ilmu Islam tersebut barulah ada setelah jauh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tasawuf sebenarnya sudah muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Ciri utamanya adalah berlomba-lomba mencapai derajat ihsan. Hanya saja, pada waktu itu, istilah tasawuf sebagaimana yang kita kenal sekarang ini belum muncul. Makanya tidak heran jika para ulama mazhab pun ternyata semuanya bertarekat dan mempunyai guru tasawuf, mursyid, yang jelas silsilahnya. Asteris Imam Abu Hanifah, Hanafi, Nu'man bin Sabit, ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Imam Ahlur Rai, karena penggunaan rasio yang bebas dalam mazhabnya. Hadits yang digunakan diseleksi dengan ketat. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan et-Taimi, lahir di Kufah, Irak pada 80H, 699 M, meninggal di Baghdad pada 148H, 767 M, merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah murid dari ahli silsilah tarekat Naqsyabandi yaitu Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan hal ini, Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Dur al-Mansur, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, jika tidak karena 2 tahun, aku telah celaka. Karena 2 tahun saya bersama Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, maka saya mendapatkan ilmu spiritual yang membuat saya lebih mengetahui jalan yang benar. Diriwayatkan oleh seorang faqih Hanafi Al-Hashkafi, menegaskan bahwa Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu berkata, aku mengambil Thariqah Sufi ini dari Abul Qasim An-Nasr Abadzy, dan Abul Qasim mengambil dari Asyibly, dan Asyibly mengambil dari Sari As-Sakothy, beliau mengambil dari Ma'ruf Al-Karkhy, dan beliau mengambil dari Dawud At-Hatoy. Dan Dawud mengambil dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah dikenal sebagai fuqaha ulung, ahli fikih, ternyata tetap memadukan antara syariah dan hakikah. Dan Abu Hanifah terkenal zuhud, waro, dan ahlu zikir yang begitu dalam, ahli kasif, dan sangat dekat dengan Allah Ta'ala, berkah tasawuf yang diamalkannya. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqh terdiri dari 7 pokok yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, perkataan para sahabat, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Ijma dan Uruf. Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya. Beliau disebut sebagai tokoh pertama yang menuliskan kitab fikih. Di antara gurunya adalah Hamad bin Abu Sulaiman, atau bin Abi Robah, dan Nafi, Maula Ibnu Umar. Dan di antara muridnya adalah Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Ansori, Zufar bin Hujail bin Qais Al-Kufi, Muhammad bin Hasan bin Farqad As-Syaibani, Hasan bin Ziyad, dan lain-lain.